Nah, sebelum kita mulai videonya, kita lihat dulu gimana sih bentuk dan rupa sunset di Jerman itu. Kayak gini nih. Ya, sama aja sih sebenarnya. Dan ini sunsetnya itu sekarang hampir jam 9 malam, jadi udah mau summer. Jadi kalau summer itu sunsetnya bisa jam 9 malam, jam 10 malam. Hi everyone, welcome to my video. Untuk di video kali ini, aku bakal sharing sesuatu yang mungkin bakal bermanfaat buat kalian-kalian semuanya. Untuk mungkin sebagian dari kalian tahu kalau saat ini aku lagi di Jerman. Ngapain sih di Jerman? Nah, untuk saat ini aku lagi di Jerman itu lagi kuliah. Dan buat kalian yang belum tahu, aku kasih tahu nih sekarang. Kali ini aku bakal cerita pengalaman pribadiku gimana caranya kuliah di Jerman. Nah, untuk kuliah di Jerman, kalian bisa kuliah S1 atau S2 di Jerman. Untuk singkat aja, kalau kalian mulai dari awal pengen S1 di Jerman, pertama kalian harus itu daftar namanya Student Colleague terlebih dahulu. Nah, Student Colleague itu kayak penyetaraan antara SMA di Indonesia sama SMA di Jerman selama 1 tahun. Nah, baru setelah kalian lulus dari Student Colleague, baru kalian bisa lanjut ke universitas. Untuk S1 ini aku nggak bakal cerita banyak karena aku juga kurang tahu pengalamannya gimana, karena aku kuliahnya di sini adalah kuliah S2, jadi aku bakal lebih banyak cerita gimana cara daftar S2 atau gimana caranya kuliah S2 di Jerman. Untuk hal pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian pengen S2 di Jerman adalah kalian pikirkan terlebih dahulu. Pertama, jurusan apa yang kalian mau. Kedua, universitas apa yang kalian pengen masukin. Dan yang ketiga adalah biayanya. Untuk jurusan dan universitas apa yang kalian pengen mau, kalian bisa cari-cari di internet. Itu banyak banget. Dulu aku juga cari-cari di internet jurusan apa serta universitas apa yang aku mau. Nah, berikutnya baru kita pikir soal biayanya. Biayanya ada 2. Kalian bisa biaya mandiri, yaitu kalian pakai uang kalian sendiri, atau kedua pakai namanya beasiswa. Pertama, aku bahas dulu namanya beasiswa. Kalau beasiswanya itu sebenarnya ada beberapa. Yang paling terkenal itu beasiswa di Jerman adalah DAAD atau DAAD, itu beasiswa dari pemerintah Jerman. Atau yang kedua, kalian juga bisa pakai beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu apa itu namanya, LPDP ya. Kalian bisa daftar. Nah, aku kasih tahu juga singkat tentang biayanya kuliah di Jerman itu gimana. Kuliah di Jerman sebenarnya biayanya mahal atau murah sih. Nah, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya kuliah di Jerman itu gratis buat mahasiswa lokal ataupun internasional. Tapi saat ini ada beberapa juga universitas-universitas yang mulai memberlakukan biaya buat mahasiswa internasional, seperti di provinsi Baden-Württemberg atau di negara bagian Jerman Barat. Itu kebanyakan udah mulai mengenakan biaya untuk mahasiswa internasional, tapi biayanya juga nggak semahal di kampus-kampus di negara-negara lain, berkisar mungkin antara 1.500 euro sampai 3.000 euro. Tapi itu berlaku universitas publik di Jerman. Nah, untuk negara Jerman bagian timur, ke timur itu lebih murah biayanya. Biasanya per semester itu bakal dikenakan antara 100 euro sampai 300 euro, tergantung universitasnya mengenakan biaya sebesar berapa. Tapi kalau kalian pengen negara bagian, atau kalian pengen tinggal, atau kalian pengen biaya kuliah yang murah, kalian mending milih negara Jerman yang bagian agak ke timur. Nah, jadi sebenarnya semester fee di Jerman itu nggak terlalu mahal, bahkan mungkin sama universitas di Indonesia, mungkin lebih mahal universitas di Indonesia. Jadi sekarang kalian mungkin biayanya lebih berat di arah biaya hidupnya. Nah, untuk biaya hidupnya berkisar tergantung
kalian di kota apa. Kalau kotanya lumayan gede, biayanya juga semakin banyak, mungkin berkisar mungkin antara 700 euro atau lebih. Kalau aku tinggal di kota yang nggak terlalu besar, jadi biaya hidupnya nggak terlalu gede juga, berkisar antara 500 euro sampai 700 euro. Tapi biasanya mungkin 500 euro atau 600 euro sebulan udah cukup buat aku. Nah, kalau kalian udah semakin mantap buat kuliah di Jerman, langkah kedua yang harus kalian awal benar-benar lakuin adalah kalian harus pikirkan gimana sertifikat bahasanya. Tergantung jurusan apa yang kalian mau. Kalian mau jurusan bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Kalau kalian pengen jurusan bahasa Inggris, jadi kalian harus ambil sertifikat bahasa Inggris. Biasanya itu IELTS atau TOEFL IBT, tapi lebih terkenal IELTS. Dan nilai atau skor yang diminta itu tergantung universitas masing-masing, biasanya berkisar antara 6 sampai 7. Terus kalau kalian ambil sekolah atau universitas yang bahasanya itu adalah bahasa Jerman, jadi kalian harus ambil sertifikat bahasa Jerman, dan biasanya tergantung universitas minta sertifikatnya itu apa, bisa jadi B1, B2, atau C1, tergantung. Nah, karena sertifikat bahasa itu paling penting, jadi kalian awal sesegera mungkin mempersiapkan untuk ambil sertifikat bahasa, atau kalau kalian belum yakin, kalian bisa ambil les bahasa. Kayak aku dulu sempat les IELTS preparation untuk ngebantu aku buat tes IELTS-nya, dan itu menurut aku lumayan berguna karena cukup satu kali take aku berhasil lulus atau berhasil mendapatkan skor yang aku pengen di IELTS. Hal ketiga yang harus kalian persiapkan adalah dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumennya itu bermacam-macam yang diminta, tergantung universitas apa yang kalian pengen dan tergantung dari kebijakan universitasnya dia minta dokumen-dokumen apa. Tapi biasanya dokumen-dokumen yang diminta kebanyakan itu pertama adalah sertifikat bahasa kalian, kedua adalah transkrip ijazah kalian waktu kalian lulus S1, berikutnya motivation letter. Biasanya apa sih motivasi kalian ingin lanjut jurusan itu. Yang selanjutnya itu biasanya dan yang pasti itu kalian harus mempersiapkan blog account, itu wajib. Blog account itu seperti rekening tabungan yang dibekukan di sini, karena pada awal kalian berangkat di sini atau dalam persyaratan mengurus visa, kalian wajib punya blog account. Dan untuk jumlah uang yang harus kalian bekukan itu sebesar 10.326 euro, dan itu harus kalian masukin di awal dalam blog account itu. Kalian bisa masukin blog accountnya pakai dua cara. Kalau di Indonesia kalian bisa pakai Deutsche Bank, atau yang kedua pakai Fintiba. Dulu aku pakai namanya Fintiba karena lebih fleksibel dan lebih gampang. Dan berikutnya kalian harus punya namanya insurance. Insurance bukan asuransi kesehatan, tapi travel insurance. Itu adalah persyaratan wajib kalian dalam membuat visa. Travel insurance-nya ada berapa perusahaan, kalian bisa list cari di internet perusahaan-perusahaan apa yang diterima. Dan travel insurance-nya itu yang harus berlaku 3 bulan. Dulu aku pakai namanya Aca Insurance dan aku dulu bayar sekitar 1.500.000-an tergantung kurs dolarnya. Dan setelah kalian lengkapi semua dokumen-dokumennya, kalian bisa mulai untuk mendaftar. Untuk pendaftarannya bisa melalui dua cara. Pertama, kalian bisa daftar langsung ke universitasnya, yaitu universitas akan menyediakan website untuk mendaftarkan diri kalian secara langsung. Atau kedua, pakai namanya UniAsis. Kalian pakai daftar di universitas atau di UniAsis tergantung dari universitasnya masing-masing. Jadi tiap universitas beda. Kalau universitas minta di UniAsis, jadi kalian harus daftar di UniAsis. Nah, apa sih itu UniAsis? UniAsis itu adalah lembaga yang membantu universitas di Jerman untuk
sortir pelamar-pelamar yang daftar di universitas mereka. Jadi sebenarnya sistem GPA atau sistem IPK-nya di Jerman sama di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia itu dimulai dari 0 sampai 4 maksudnya. Jadi 4 itu nilai tertinggi, tapi kalau di Jerman itu kebalik. Jadi 1 itu adalah nilai tertinggi, sedangkan 5 adalah nilai terendah. Jadi Uniasis bakal bantu untuk mengconvert IPK kalian di Indonesia menuju IPK di Jerman. Kemudian dan menyortir persyaratan-persyaratan lainnya. Dan kalau Uniasis melihat application kalian itu sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan yang diminta, maka Uniasis akan meneruskan ke universitas yang kalian daftarin. Nah, untuk Uniasis itu kan bisa buka lewat web, kalian daftar, kalian masukin dokumen, dan kalian harus kirim dokumennya juga ke Jerman, dan kalian juga harus bayar. Biayanya itu aku lupa, sebentar aku cari dulu ya. A few moments later. Hai, kembali lagi. Jadi, kalian harus bayar ke Uniasis sebesar 75 euro untuk pendaftaran pertama kalian. Tapi kan biasanya kalian daftar kan gak cuma di satu kampus, bisa jadi dua kampus, 3 kampus. Untuk kampus-kampus berikutnya, kalian perlu tambahan 30 euro tiap kampusnya. Dan berikutnya, setelah kalian selesai daftar, semuanya ngelengkapin. Setelah itu, kalian cuma tinggal menunggu dan banyak-banyak berdoa dan pasrah untuk kalian diterima atau enggaknya. Kalau kalian diterima, kalian bakal dapat namanya acceptance letter atau sulasung. Itu adalah letter yang menginformasikan bahwa kalian diterima di universitasnya itu. Nah, kalau selama kalian diterima, langkah berikutnya dan yang harus pasti segera kalian lakukan adalah mendaftar untuk visa, karena pendaftaran visa itu gak gampang. Pertama, susahnya adalah dan antri. Jadi antriannya itu banyak. Kalau antrinya banyak, bisa langsung masuk semuanya nggak masalah. Tapi di sini antrinya kalian harus daftar dulu buat namanya termin atau appointment di websitenya Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Jadi kalian buka websitenya, kalian buat termin di situ. Biasanya kalian coba daftar termin hari ini, mungkin kalian bakal dapat appointmentnya itu 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, tergantung. Kalau dulu aku lamanya aku harus 2 bulan kemudian aku baru bisa buat visanya. Nah, di websitenya juga dijelasin dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian bawa, dan itu cukup banyak, lumayan. Jadi kalian harus persiapin satu persatu dokumennya setelah kalian buat termin, dan jangan lupa kalian juga harus cari akomodasi karena akomodasi juga penting. Kalian akomodasi di sini bisa cari websitenya, namanya WG Gesuch. Itu adalah website paling terkenal di sini. Nah, itu aja yang aku bisa bagiin buat kalian. Mungkin kurang lengkap atau ada yang kelupaan. Jadi kalian kalau ada pertanyaan, kalian tulis saja di komen bawah, dan mungkin kalau pertanyaannya cukup banyak atau menarik, aku bakal adain sesi Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar gimana sih caranya kuliah di Jerman. Dan satu pesan terakhir buat aku, yaitu nothing is impossible. Kalau kalian emang berusaha, kalian niat, pasti semua itu bakal ada jalan. Karena kalau menurut pengalaman aku sendiri, nggak gampang-gampang amat untuk daftarnya, untuk bisa keterima. Jadi harus ada niat, dan yang penting kalian jangan menyerah. Jadi contoh kalian ketolak di satu universitas, jangan langsung menyerah. Karena dulu aku juga ditolak di 4 atau 5 universitas, baru aku keterima di satu universitas. Sedih gak sih? Jadi semangat! Dan terakhir, jangan lupa buat like,
komen, dan subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe, karena aku bakal bikin video. Aku akan bakal nyediain video-video yang menarik buat kalian. Bye!